Perbedaan amil zakat dan panitia zakat terkait sah tidaknya zakat dan juga terkait lebih utama mana zakat diberikan kepada amil atau panitia. Saya jelaskan dari beberapa kitab yang sudah saya rangkum di sini. Pertama, tentang definisi amil di dalam kitab Fathul Qoribnya. Bismillahirrahmanirrahim. Wal amilu man istakmalahul imamu ala akhdhi sodakoti wa daf'iha limustahiqiha. Amil adalah orang yang telah dibentuk oleh pemerintah, orang yang telah mendapatkan legalitas dari pemerintah, sudah mendapatkan SK dari pemerintah untuk mengambil zakat dan menyerahkan zakat kepada mustahiknya, menyerahkan zakat kepada orang-orang yang berhak menerima zakat. Nah, itulah definisi amil, itu berarti orang yang mendapatkan SK dari pemerintah, sudah diangkat oleh pemerintah. Nah, sebaliknya, kalau ada panitia di desa-desa atau di manapun tempatnya, jika mendirikan kepanitiaan zakat sendiri dan tidak ada SK-nya dari pemerintah, maka mereka bukan amil, tapi adalah wakilul muzaki, wakilnya orang-orang yang berhak mengeluarkan zakat. Nah, jadi ada bedanya. Nah, biasanya amil itu kalau di dalam konteks negara kita seperti Basnas, kalau lembaga-lembaga seperti Lazisnu atau Lazismu. Sedangkan panitia yang bukan amil, yang statusnya wakil seperti panitia zakat di sekolah. Sedangkan masjid-masjid atau musola yang saya tahu ada yang mendapatkan SK dari pemerintah, memang mereka itu amil, ada yang enggak, ada yang panitia mandiri, statusnya wakil. Nah, karena panitia yang bukan amil itu statusnya wakil, maka menyerahkan zakat sendiri ke mustahiknya itu lebih utama daripada menyerahkan ke wakil atau panitia yang bukan amil. Dijelaskan di dalam kitab Majmu'nya. Qala ashabuna tafriquhu binafsihi afdalu minat tauqili bila khilafin. Para ashab, para ulama mazhab Syafi'i itu mengatakan menyerahkan zakat sendiri kepada mustahik, kepada orang yang berhak menerima zakat, lebih utama daripada mewakilkan, daripada menyerahkannya ke wakil atau panitia yang bukan amil, tanpa ada khilaf, tanpa ada perbedaan ulama. Li'annahu ala thiqatin min tafriqihi bi khilafil wakil. Karena diri kita sendiri itu lebih terpercaya dalam menyerahkan zakat daripada diserahkan kepada wakil, daripada diwakilkan ke panitia zakat yang bukan amil. Nah, itu bedanya. Nah, juga ada perbedaan lagi antara amil dan wakil. Ketika kita menyerahkan zakat ke amil yang sah oleh pemerintah, maka dengan diterimanya zakat oleh amil, zakat kita sudah sah, sudah gugur kewajiban kita. Berbeda jika kita menyerahkan zakat kepada wakil, kepada panitia yang bukan amil, maka dengan diterimanya zakat kita oleh wakil itu belum sah. Baru sahnya nanti jika zakatnya diberikan ke mustahik, ke orang-orang yang berhak menerima zakat. Di dalam lanjutannya dalam kitab Al-Majmu', wa ala taqdiri khiyanatil wakili la yasqutul fardu anil maliki. Dan ketika wakil itu berkhianat, panitia zakat berkhianat, seperti tidak menyerahkan zakat kepada yang berhak, atau menyembunyikan zakat, atau menjual zakat, maka tidak gugur kewajiban bagi orang pemilik zakat. Bagi orang yang mengeluarkan zakat belum gugur, jadi dia wajib mengeluarkan zakat lagi, karena wakilnya berkhianat. Li'anna yadahu kayatihi, karena kekuasaan wakil itu seperti kekuasaan kita sendiri. Fama lam yasil al-malu ilal mustahiqina la tabra'u zimmatul maliki. Maka ketika harta zakat itu tidak sampai kepada mustahik, tidak sampai kepada orang-orang yang berhak menerima zakat, maka belum gugur tanggungan orang yang berzakat. Bi khilafi daf'iyah ilal imami fa innahu bi mujarradi qabdihi tasqutu zakatu anil maliki. Berbeda dengan jika zakat itu diserahkan ke imam, ke pemerintah atau wakil pemerintah seperti amil. Jika zakat itu diserahkan ke amil, maka zakat itu dengan diterimanya oleh amil, maka gugurlah zakat kita. Zakatnya orang yang berzakat sudah gugur hanya dengan diterima oleh amil. Mengecualikan tadi ya,
jika zakat diterima oleh wakil, oleh panitia yang bukan amil, maka zakat itu belum gugur, kewajiban kita belum gugur. Baru kewajiban kita gugur jika sudah diserahkan kepada mustahik. Jika ternyata zakat itu tidak diserahkan ke mustahik, maka kita tetap ada tanggungan wajib zakat. Kita harus zakat lagi karena zakat kita belum sampai. Qolal mawartiyu wa ghairuhu wa kadza dafu ilal imami afdalu minat tauqili. Begitu juga menyerahkan zakat ke imam, ke pemerintah atau ke amil itu lebih utama daripada mewakilkan, daripada menyerahkan zakat ke panitia yang bukan amil. Jadi menyerahkan ke amil lebih utama daripada ke wakil atau ke panitia zakat. Nah kemudian karena ada perbedaan tadi, bagi panitia zakat yang bukan amil itu tidak boleh mencampur beras zakat dan tidak boleh mengembalikan zakat, menyerahkan zakat lagi ke orang yang memberi zakat tadi. Misalkan si A menyerahkan zakat ke panitia atau wakil. Nah, oleh panitia zakatnya tadi sebagian atau kesemuanya diserahkan ke A lagi, itu tidak sah. Sebagaimana penjelasan di dalam kitab Al-Um li Syafi'i, wala yajuzu laka idza kanat az-zakatu fardhon 'alaika ayyauda ilaika min hasyai'un. Dan tidak diperbolehkan bagimu ketika zakat itu sudah wajib, maka tidak boleh ada sedikit pun yang kembali kepadamu. Maka jadi panitia yang bukan amil ya, harus berhati-hati jangan sampai beras yang diterima kembali lagi ke orang yang berzakat tadi. Atau kita menyampur zakat sehingga sebagian berasnya ada yang kembali lagi. Nah itu tidak sah. Itu tidak boleh. Mengecualikan kalau beras atau zakat kita berikan ke amil. Maka jika beras itu kita kembalikan lagi ke pemiliknya itu boleh. Sebagaimana dalam kitab Al-Bayan fi Madzhabi Imam Syafi'i, fa'in akhadhal imamu min rajulin zakatahu wa kana ad-dafi'u mustahiqan li akhdhi zakati fadafa'al imamu ilahi zakatahu bi'ainiha ajza'ahu. Maka apabila imam, pemerintah atau amil mengambil zakat seseorang dan ternyata orang tersebut juga mustahik, juga orang yang berhak mengambil zakat, kemudian oleh amil, oleh pemerintah zakat itu diberikan lagi ke orang yang diambil zakatnya tadi, maka itu sah, itu mencukupi. Si A menyerahkan zakat ke amil, oleh amil zakatnya diberikan lagi ke A karena A ini mustahik, maka itu sah. Berbeda dengan masalah wakil tadi ya. Li'anna zimatahu qad bari'at bitaslimiha ilal imami, karena tanggungan kewajiban zakat oleh orang tersebut sudah gugur dengan hanya menyerahkan ke imam, ke pemerintah. Nah itulah bedanya amil dan wakil. Bedanya amil dan panitia yang bukan amil. Nah bedanya lagi adalah amil itu orang yang berhak menerima zakat. Amil itu termasuk mustahik zakat. Jadi amil boleh mengambil bagian zakatnya sendiri. Berbeda dengan panitia. Panitia itu bukan orang yang berhak menerima zakat. Jadi dia tidak boleh diberi zakat kecuali kalau memang dia mustahik seperti miskin atau fakir dan lainnya. Nah, itulah perbedaan antara amil dan wakil atau panitia zakat yang bukan amil. Semoga bermanfaat. Jangan lupa untuk di-follow ya. Wallahu a'lam bishawab.